Komunikasi dan koordinasi. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Pengertian komunikasi. Evert M. Rogers dalam Suranto mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Unsur komunikasi. Yang pertama, sumber. Semua peristiwa komunikasi yang terjadi melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Di dalam komunikasi antar manusia, sumber ini bisa terdiri dari satu orang maupun dalam bentuk kelompok. Yang kedua, pesan. Pesan yang dimaksud di dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan tersebut dapat disampaikan secara tatap muka atau melalui media komunikasi. Yang ketiga, media. Media yang dimaksud di sini adalah alat. Di sini sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya. Yang keempat, penerima. Penerima adalah pihak yang nantinya akan menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber penerima ini. Bisa saja terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, negara, atau partai. Yang kelima, tanggapan balik. Umpan balik merupakan salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Sebenarnya umpan balik juga berasal dari unsur lain seperti media dan pesan, meskipun pesan belum sampai pada penerima. Yang keenam, pesan. Lingkungan merupakan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor lingkungan digolongkan ke dalam 4 macam, yaitu lingkungan psikologis, lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan fisik dan dimensi waktu. Yang ketujuh, pengaruh. Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada sikap, tingkah laku, dan pengetahuan. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Yang pertama, komunikator, yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti dua belah pihak. Yang kedua, pesan disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat email, atau media lainnya. Ketiga, media. Media adalah alat yang menjadi penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Yang keempat, menerima. Menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Memberikan umpan balik atau feedback atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan. Bentuk komunikasi terdiri dari 2 bentuk komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, atau menganalisis dan merenung. Yang kedua, komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara 2 orang atau di antara kelompok kecil orang-orang yang beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Yang ketiga, massa. Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi secara institusional dan teknologis dari sebagian besar aliran pesan yang dimiliki bersama secara berkelanjutan dalam masyarakat industrial. Yang keempat, komunikasi dalam kelompok. Komunikasi dalam kelompok besar jumlahnya yang besar atau ratusan ribuan orang, di mana dalam suatu situasi komunikasi yang sedang berlangsung hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal dan personal karena sedikit sekali kemungkinannya bagi komunikator untuk bertanya jawab. Komunikasi memiliki 4 prinsip. Yang pertama, komunikasi sebagai suatu proses. Yang kedua, komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Yang ketiga, komunikasi disengaja maupun tidak disengaja. Yang keempat, komunikasi sebagai suatu sistem. Pengertian koordinasi. Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. Syarat koordinasi memiliki 4 poin. Yang pertama, sense of cooperation. Yang kedua, team spirit. Yang ketiga, rivalry.
Dan yang terakhir, Esprit de Corps. Prinsip koordinasi meliputi kesamaan, organisasi, negosiasi, rumuskan, orientasikan, atur jadwal, diskusi, informasikan, dan solusikan. Jenis koordinasi memiliki dua jenis koordinasi, yaitu yang pertama koordinasi vertikal, adalah kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit satuan kinerja yang di bawah wewenang dan tanggung jawab. Tegasnya, atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Yang kedua, koordinasi horizontal adalah koordinasi yang dilakukan terhadap kegiatan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan dilakukan kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam organisasi. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.